beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-477 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, Mario Kulon sebagai Kakitan Parawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tiap malam sebelum tidur, dia selalu menasihati Panji Ketawang bagaimana seorang pemuda harus menyiapkan masa depannya sendiri. Nah, dengar baik-baik, Panji. Buka telinga dan buka hatimu. Aku bukan mengajari barang yang salah. Karena itu, tak ada salahnya kau mencamkannya baik-baik. Iya, Kek. Kau masih muda. Jalan lempang dan panjang masih terbentang di depanmu. Kesempatan masih terbuka luas. Tapi bukan berarti kau boleh enak-enak bermales-malesan, Panji. Kau justru harus segera bangun dan bersiap siaga, menyingsingkan lengan baju untuk membina masa depan. Sebab tak ada yang bisa kau kantongi tanpa lebih dulu mengeluarkan cucuran keringat. Tak ada hasil yang memuaskan tanpa kerja keras. Itulah hukumnya. Sebaliknya, bagi orang yang hanya senang ongkang-ongkang kaki, senang bermalas-malasan, dia tak akan memperoleh apa-apa selain penderitaan. Nah, ada 3 tahap manusia dalam hidup ini untuk menjadikannya dewasa. Pertama, ialah ketika dia masih berada dalam kandungan, berada dalam gua garba sang ibu. Si bayi itu pun harus kerja keras siang malam. Ya, dia berjuang, dia tidak tinggal diam saja menunggu.
tapi juga berjuang untuk lahir ke muka bumi. Dan kedua, ialah ketika si bayi sudah lahir dan menjelma menjadi bocah. Nah, dia pun dituntut berjuang. Dia harus belajar menyuap makanan sendiri, belajar jalan sendiri, lalu belajar mengenakan pakaian sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya dia harus tetap berjuang, bekerja keras untuk membina dirinya sendiri. Dan ketiga, ialah ketika si bocah sudah semakin besar dan berubah menjadi seorang anak remaja. Seperti kau ini, ya. Dia pun masih tetap harus berjuang, dituntut berjuang keras. Kalau dia tak ingin hidupnya nanti gagal. Banyak sekali contohnya seorang anak remaja yang sudah ngebet menikmati kesenangan tanpa perjuangan. Banyak. Ini tidak bisa, Panji. Tidak bisa. Ini tidak boleh. Kau tahu, kesenangan itu mahal harganya. Hanya mereka yang kuat membayar boleh menikmatinya. Orang yang malas belajar, malas bekerja, hanya akan gigit jari melihat sukses orang lain. Nah, lalu apa? Dia hanya bisa apa coba? Dia iri, dengki. Ya, dia tidak bisa terima melihat sukses yang diperoleh orang lain. Dan dia memendam rasa tidak enak itu dalam hatinya. Kemudian timbullah berbagai macam penyakit. Kepalanya sering pusinglah, perut mual, dada berdebar-debar, tidak tahan angin lah, sering masuk angin dan sebagainya. Akhirnya apa? Hidupnya sia-sia. Dia merasa gagal dan tidak berguna baik bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Kalau sudah begini, namanya parah. Ya, ngerti? Tapi coba kau lihat ya, mereka itu anak-anak remaja yang gemar kerja keras. Lalu mereka itu gemar belajar dan ngangsu kawruh, menimba ilmu pengetahuan dari orang lain. Wah, hidupnya hangat, penuh semangat, wajahnya berseri-seri, jarang sakit, ya paling-paling pilek. Itu biasa ya. Lalu padanya kuat, tahan bantingan, tahan godaan. Hidupnya selalu gembira, tidak mudah mengeluh, tidak senang menggantungkan dirinya pada orang lain. Dia selalu bisa mengatasi kesulitan sendiri, karena dia melangkah penuh semangat dan keyakinan diri. Itulah yang penting, keyakinan diri. Jadi, kamu dengarkan kata-kataku atau tidur, ha? Aku lapar, Kek. Oh, ya sudah. Kau makan sana. Ambil saja jatah makanku malam ini. Makan sana, makan. Tapi kakek nanti makan apa? Oh, kau tidak usah khawatir, Panji ya. Aku sudah biasa kurang makan. Dulu waktu masih muda, aku pernah 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Itu. Sebenarnya aku juga mau belajar berpuasa, Kek. Belajar tirakat, tapi tidak kuat. Tidak kuat ya sudah. Jangan dipaksa. Ya, nanti kau malah sakit. Ayo makan sana. Ayo cepat, tidak usah malu-malu. Habiskan saja jatah makanku. Ayo. Iya, Kek. Terima kasih, Kek. Panji Ketawang buru-buru melangkah ke sudut ruangan, lalu tangannya meraih makanan yang tersimpan di dalam keranjang bambu. Selanjutnya dia makan dengan lahap.
Dia duduk bersila dan makan dengan lahap sekali, tak menengok kanan ataupun kiri lagi. Kaki Tan Parwang hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia merasa sangat prihatin melihat perkembangan kepribadian anak asuhnya itu. Dia sangat mencintai bocah itu, seperti dia mencintai darah dagingnya sendiri. Dia ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk membuat anak itu bahagia kelak di kemudian hari. Aduh, kasihan Pak Panji. Nampaknya jiwamu sangat lemah. Apakah aku telah gagal mendidikmu? Apakah aku telah keliru membinamu? Sampai sebesar ini kau belum bisa apa-apa. Kau hanya bisa makan dan tidur. Kau belum mampu bertanggung jawab apa-apa. Akan jadi apa kau nanti, Panji? Kasihan. Ya, tapi mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi selalu memberkatimu, nak. Mudah-mudahan saja kau segera diberi kesadaran. Dan aku tidak boleh menyerah. Aku akan terus berusaha menggemblemu, menggenjotmu, agar kau mampu bangkit dan berjalan penuh semangat. Panji. Iya, Kek. Bagaimana makanmu? Sudah kenyang sekarang? Belum, Kek. Sedikit lagi. Besok bangun pagi-pagi ya. Kau ikut aku. Kemana, Kek? Pokoknya ikut aku. Bagaimana, Panji? Kau senang? Lihatlah. Bukankah pemandangan alam di sini sangat indah? Ada bukit bersusun-susun. Oh, di sana, sebelah sana itu ada sungai berkelok-kelok seperti seekor ular naga. Nah, sana itu terbentang lembah yang berwarna hijau. Kau senang, Panji? Aku capek, Kek. Bukan senang. Capek? Apalagi selain capek? Aku lapar. Aku juga haus sekali. Kerongkonganku seperti terbakar rasanya. Minta minumnya, Kek. Siapa yang bawa minuman? Enak saja. Kita tidak membawa perbekalan apa-apa, tahu? Lalu bagaimana, Kek? Ya, bagaimana? Kita bisa mati kelaparan. Oh iya, bisa. Kita bisa mampus di tempat ini dan menjadi santapan ular atau macan. Kek, aku lapar, Kek. Lapar sekali. Perutku sakit. Diam, sudah sebesar gaya kok masih mewek. Diam kamu. Aku lapar, Kek. Aku haus sekali. Bagaimana, Kek? Aduh, Panji, dengar ya. Kalau kau merasa lapar, maka kau harus berkata begini pada dirimu sendiri. Nanti laparmu akan hilang. Berkata apa, Kek? Begini, ayo tirukan aku ya. Rasa lapar. Rasa lapar. Alangkah manisnya rasa lapar. Alangkah sakit. Alangkah manisnya rasa laparku. Lapar itu nikmat. Lapar itu nikmat. Haus itu sedap. Haus itu sedap. Rasa kantuk itu nikmat. Rasa kantuk itu nikmat. Penderitaan itu sahabatku. Penderitaan itu sahabatku. Penderitaan itu nikmat sekali. Penderitaan itu nikmat sekali. Barang siapa mensyukuri rasa lapar. Barang siapa mensyukuri rasa lapar. Mensyukuri rasa kantuk, haus dan sakit. Mensyukuri rasa kantuk, haus dan sakit. Barang siapa menjadikan penderitaan sahabat karib. Barang siapa menjadikan penderitaan sahabat karib. Dia akan menjadi kekasih para dewata. Dia akan menjadi kekasih para dewata. Dan barang siapa memusuhi penderitaan. Dan barang siapa memusuhi penderitaan. Maka dia akan dikutuk para dewata. Maka dia akan dikutuk para dewata. Dan dia
hanya akan memperoleh gula-gula kesenangan. Dan dia hanya akan memperoleh gula-gula kesenangan. Hidupnya akan dijauhkan dari kebahagiaan sejati. Hidupnya akan dijauhkan dari kebahagiaan sejati. Nah, bagaimana Panji? Bagaimana apanya, Kek? Ya, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa hatimu merasa lebih tentram begitu? Kau lebih tenang? Ya, Kek. Hatiku jadi tenang, jadi tentram. Tapi perutku masih lapar, Kek. Masih sakit. Wah. Melilit-lilit, Kek. Waduh. Ya kalau begitu kau memang tidak tahan lapar. Sudah. Sana. Cari makan di sana. Cari makanan? Iya. Di mana ada makanan, Kek? Kemana aku harus mencarinya? Aduh, jangan bodoh. Kau kan diberi tangan, diberi kaki, diberi otak. Ayo, cari makan sendiri. Di hutan ini ada banyak yang bisa untuk mengganjal perutmu. Lihat tuh. Ada seekor anak kijang. Tangkap. Kau bisa membakarnya dan memakan dagingnya. Ayo cepat. Tunggu apa lagi? Katanya lapar. Ayo. Tapi bagaimana menangkapnya, Kek? Anak tolol, cepat lari, tangkap kijang itu. Iya, Kek. Iya, aku akan menangkapnya. Laku bocah itu. Sebenarnya dia merasa iba, tapi dia berusaha menguatkan hatinya. Hal itu semata-mata hanya untuk menggembleng Panji Ketawang agar mampu mengurus keperluan hidupnya sendiri. Agar anak itu tabah dan mempunyai semangat untuk menanggulangi kesulitan dalam hidupnya nanti. Lama sekali anak itu ya. Wah, jangan-jangan dia tersesat. Panji! Kemana bocah gemblung itu? Panji! Wah, tidak ada. Kemana larinya? Perasaan tadi dia di sekitar tempat ini. Itu dia. Panji. Apa yang kau lakukan di situ? Aduh. Mana anak kijang itu mana? Dia lari ke sana, Kek. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Apa? Aku tidak kuat lari lagi, Kek. Perutku lapar. Aduh, perih sekali, Kek. Jangan gampang menyerah ya. Ayo, cari makanan sendiri. Kalau kau mau kerja keras, di hutan ini ada banyak makanan. Ayo. Tidak, Kek. Aku tidak bisa. Tidak bisa cari makanan sendiri. Jangan nangis, goblok. Sudah. Kau tunggu di sini. Jangan kemana-mana ya. Ya, Kek. Sementara Panji Ketawang masih terus merintih sambil mendekap perutnya. Tak lama kemudian kaki Tan Parwang sudah kembali dengan menenteng seekor anak babi hutan yang gemuk. Nah, lihat nih. Cukup untuk hari makan. Ayo. Kemana, Kek? Pulang. Kita akan masak daging anak babi hutan ini. Aku akan menyiapkan bumbunya dan kau menyalakan api. Ayo. Capek, Kek. Kita sudah berjalan sangat jauh. Oh, jadi kau mau di sini saja? Baik, aku pulang sendiri. Tidak, jangan, Kek. Jangan tinggalkan aku. Tunggu, Kek. Tunggu. Sekarang. Tidak sakit lagi. Tidak, Kek. Sudah kenyang, sudah tidak melilit lagi. Tidak, Kek. Sudah kenyang sekali. Enak tidak bumbu masakanku tadi itu? Enak, Kek. Enak sekali. Enak ya. Kalau tinggal makan saja ya enak. Yang carinya ini yang susah. Kau harus belajar mencari makan sendiri, Panji. Kalau kau selalu bergantung pada orang lain begini, apa jadinya nanti? Kalau aku masih ada ya tidak apa-apa. Kau bisa terus-menerus merengek. Kayak minta makan, kayak minta ini, minta itu, kayak sakit, kayak lapar, kayak haus, dan lain-lain. Lah, lalu kakekmu ini nanti sudah mampus. Kau mau apa coba? Kau mau minta sama siapa? Panji, dengar ya. Hidup di luar sana pun itu penuh kekerasan. Kau harus berani bersaing dengan orang lain untuk memperoleh secuil makanan. Bahkan orang sampai berbunuhan
hanya untuk memperebutkan sekeping daging kering. Kalau kau lemah seperti ini, kau tidak punya semangat, tidak punya keberanian. Bisanya hanya merengek, minta sesuatu. Wah, celaka, Panji, celaka. Kau hanya akan jadi bahan tertawan orang, bahan cemoohan orang. Kau dengar kata-kataku? Anji, dengar? Hah? Apa, kek? Apa? Aduh, kau ini tidur ya? Duh, ampun, Panji, ampun. Aduh. Ngantuk, kek. Ngantuk sekali. Ngantuk. Ya sudah, tidur sana. Kakitan Parwang tak kurang-kurangnya memberikan pendidikan, baik yang bersifat lahir ataupun batin pada Panji Ketawang. Tapi bocah laki-laki itu tampaknya memilih sikapnya sendiri. Kakitan Parwang kadangkala sangat kesal dan putus asa. Masa bodoh. Mau jadi apa terserah. Dasar pemalas. Pagi harinya, Kakitan Parwang terkejut karena melihat Panji Ketawang tak ada di kamarnya. Tidak biasanya dia bangun sepagi itu. Panji! Di mana kau? Kian, begitu, Nek? Iya, bagus. Sudah lebih bagus. Aduh, Ayu pinter sekali. Sekarang Nenek mau tanya. Ayu anak siapa? Ayu anak siapa? Ayu anak Nenek Raga Runting. Bagus. Aduh. Ayu semakin pintar sekarang. Sekarang Nenek tanya lagi. Mengapa Ayu harus belajar ilmu kanuragan? Mengapa coba? Supaya badan Ayu sehat. Selain itu, untuk apa coba? Ayo. Untuk memukul laki-laki jahat. Ya, bener. Aduh, Ayu kok pinter ya sekarang. Dengar, Ayu, di dunia ini banyak sekali laki-laki jahat. Mereka hanya mau menang sendiri saja. Mereka selalu mau menjajah kaum wanita seperti kita. Karena itu kita harus belajar ilmu berkelahi. Kita harus berani berkelahi melawan laki-laki. Kalau mereka mau menjahati kita, kita tonjok saja mulutnya sampai nyonyor. Nek, kapan Nek membuatkan golek kayu untuk Ayu? Oh, itu mudah. Nanti kalau Ayu sudah pandai main jurus-jurus Nenek. Tapi kapan, Nek? Oh, harus sabar dulu ya, Nduk ya. Sekarang yang penting Ayu harus belajar ilmu dengan rajin dan tekun. Panji! Suara siapa itu, Nek? Itu pasti suara laki-laki. Ayo, cepat bersembunyi di belakang Nenek. Kalau dia mau mengganggu ketenangan kita, biar Nenek yang akan membuatnya babak belur. Panji! Mau putus saya napasku. Lebih baik napasmu putus, biar mampus. Mau apa kau datang kemari, sapi ompong? Mau ngajak bertarung lagi ya? Mau berapa jurus lagi? Tunggu. Tidak kemudian tidak. Aduh, aku tarik napas. Aduh, ini aku datang bukan untuk mengajakmu tengkar. Mau apa? Sabar. Aku kemari untuk mencari Panji Ketawang, anak asuhanku itu. Kau
Kau pikir aku menyembunyikan setan cilik pemalas itu? Cari saja di tempat lain. Aduh, jangan begitu, Kambing Peot. Aku datang dengan maksud baik-baik. Ini kok sambutannya pahit banget sih. Wah. Bocahmu itu tidak ada di sini. Cari saja di tempat lain. Apa itu belum cukup? Wah. Kemana ya perginya bocah edan itu? Aduh, bikin susah orang tua saja. Bocah seperti itu lebih baik kau buang saja ke tengah hutan. Lain dengan bocahku ini. Dia anak baik. Dia dapat menyenangkan hatiku. Coba, ayo anak siapa? Hah? Ayo anak siapa coba? Ayo anak nenek Raga Runting. Bohong. Sapi tua, awas. Jangan macem-macem kau ya. Kau ini jangan mendidik yang tidak baik pada bocah itu. Mendidik yang tidak baik bagaimana? Nah iya, anak kecil jangan diajari bohong. Kau harus mengajarkan kejujuran, bukan kebohongan. Diam. Jangan turut campur urusanku. Lebih baik kau urus bocahmu sendiri yang kemblung itu. Ayu Wandira adalah tanggung jawabku. Kalau kau berani turut campur, aku tidak akan mengampunimu lagi. Kek, apa benar aku anaknya Mesin? Oh iya, benar, Nduk. Benar sekali. Kau memang anaknya Mesin. Aduh, kurang ajar. Kau mau pergi tidak, tapi apa? Dengar ya, kau ini bukan anak Kambing Peot itu. Ibumu cantik, tidak jelek seperti nenek itu. Setan alas, kaki tampar ruang cari gara-gara. Aduh. Tapi Ompong, kalau kau masih berdiri di situ, jangan salahkan Nini Raga Runting. Jangan, Nek. Jangan sakiti orang tua itu. Kau bersembunyi di belakang Nenek Ayu. Biar ku hajar sapi tua tidak berharga itu. Jangan, Nek. Kasihan dia. Dia sepertinya orang baik. Alah, mana ada laki-laki baik. Semuanya busuk. Busuk seperti bau mulutnya. Tanpa ruang. Ambil ikat kepalamu yang padat itu. Dan mari kita bertarung. Wah, tidak. Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Lebih baik aku pergi saja. Nah, ayo. Kakek pergi dulu ya. Ingat, ibumu Mesin. Bukan dia. Bukan Kambing Peot itu. Panji! Kaki tanpa ruang meluncur turun meninggalkan Randu Wadon. Laki-laki tua itu terus berlari sambil memanggil-manggil Panji Ketawang. Sekarang dia benar-benar cemas. Dia takut Panji Ketawang benar-benar minggat. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke Randu Lanang. Kaki tanpa ruang tertegun sesaat, begitu kakinya mulai menanjak tebing. Dari jauh dia bisa melihat seekor kuda jantan ditambatkan di bawah pohon Randu Lanang, tempat kediamannya. Kuda siapa itu? Jangan-jangan aku harus berurusan dengan para penjahat. Kalau dia berani mengganggu Panji nih, putranya Ki Beranjangan. Ki Beranjangan itu siapa? Ya, Ki Beranjangan itu saudara tuaku, kakak kandungku gitu. Ya, kami berdua bersaudara, laki-laki semua. Ki Beranjangan juga seorang pendekar pil tanding. Ya, kami berpisah setelah saudara tuaku itu menemukan jodohnya. Sedangkan aku tetap saja perjaka sampai tua bangka begini. Sudah nasibnya kok. Bukan begitu aja, Biro. Iya, benar, Paman. Manusia hidup hanyalah memanggul beban yang diberikan oleh sang nasib. Oh iya, Gajah Biru. Ya, Paman. Sebenarnya ya, aku ini masih terkejut melihat kehadiranmu. Nah, apa kau mempunyai keperluan khusus sehingga
mau singgah ke lereng Welirang ini atau bagaimana? Maaf Paman Tamparwang. Saya singgah ke Randu Lanang ini pertama memang untuk menengok Paman. Syukur. Paman adalah satu-satunya sanak keluarga yang masih tinggal, yang saya anggap sebagai pengganti orang tua saya sendiri. Dan kedua, memang saya mempunyai keperluan khusus, Paman. Keperluan apa, Gajah Biru? Coba. Sebenarnya begini, Paman Tamparwang. Sekarang ini saya sedang mempunyai persoalan dengan pemerintah Majapahit. Persoalan apa, Gajah Biru? Gajah Biru lalu membeberkan persoalan yang dihadapinya dengan pemerintah Majapahit, terutama sekali dengan kelompok Sang Ramapati yang selalu berusaha memojokkan Lembu Sora. Kaki Tanparwang manggut-manggut setelah Gajah Biru selesai berkata-kata. Jadi begitu. Ya, begitulah, Paman. Sekarang saya memasang tenda di lereng Welirang sebelah utara. Saya membawa tidak kurang dari 500 prajurit, Paman. Loh, lalu bagaimana dengan keluargamu itu gimana? 2 orang istri saya ikut serta, Paman. Juga anak-anak saya. Mereka semuanya mendukung langkah-langkah saya dalam usaha mempertahankan diri sebagai prajurit sejati. Saya sudah tidak tahan lagi hidup berdekatan dengan Ramapati dan kaki tangannya. Gajah Biru. Iya, Paman. Ya, aku kira tindakanmu itu tidak bijaksana. Kau terlalu gegabah. Apa yang bisa kau lakukan dengan 500 orang prajurit itu? Kau pikir kalian bisa menanggulangi serbuan prajurit Majapahit? Ya, jumlahnya pasti jauh lebih besar itu. Ya, aku ini orang awam, Gajah Biru. Kau pasti lebih berpengalaman dalam menghadapi persoalan perang, karena kau memang seorang prajurit, ya kan? Tapi kali ini aku berani mengatakan bahwa kau kurang bijaksana. Kau pasti hanya terburu nafsu. Kukira benar apa yang dikatakan Lembu Sora itu. Kau harus pandai mengendalikan dirimu. Saya sudah tidak tahan lagi, Paman. Tindakan Ramapati menurut pendapat saya sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Gusti Lembu Sora sendiri nampaknya kurang mempunyai keberanian untuk mengambil sikap tegas. Bukan, Gajah Biru. Bukan kurang keberanian. Lembu Sora itu mempunyai wawasan dan pemikiran yang lebih jauh. Dia selalu melihat persoalan dari banyak sudut. Dia tidak ingin langkahnya nanti akhirnya justru akan menghancurkan semuanya. Menghancurkan apa yang selama ini telah dibangun bersama-sama, begitu. Lalu apakah sikap dan tindakan Ramapati itu harus dibiarkan sehingga kita semua juga yang akan menjadi korban? Itu juga tidak bisa, Paman. Kita harus berani melakukan sesuatu yang penting yang akan bermanfaat untuk Majapahit. Betapapun akibatnya bagi diri kita, betapapun pahitnya. Bagaimanapun ketegasan itu perlu, Paman. Baik. Ya, baiklah, Gajah Biru. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Coba ya. Kau lihat sendiri keadaanku sekarang ini. Aku sudah tua, sudah bongkok. Kukira aku tidak banyak artinya lagi untuk urusan-urusan perang seperti ini, Gajah Biru. Saya sangat membutuhkan bantuan Paman Tamparwang. Saya hanya mempunyai seorang perwira andalan. Dia bernama Rake Mandana. Tapi saya kira untuk memimpin 500 orang prajurit tidak cukup hanya kami berdua saja, Paman. Karena itu saya mohon Paman Sudi menjadi salah seorang pemimpin prajurit kami. Saya tahu Paman mumpuni dalam hal ulah kanuragan. Saya membutuhkan keahlian Paman untuk menanggulangi serangan-serangan prajurit Majapahit. Bagaimana Paman Tamparwang? Paman bersedia?
Kaki Tan Parwang tidak segera menjawab. Dia diam sambil keningnya berkerut tanda berpikir keras. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah kaki Tan Parwang akan mau membantu Gajah Biru, keponakannya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.